Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dewi Uka. Kali ini saya akan menceritakan kisah tentang misteri hutan Alas Roban ya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe-nya dulu. Oke, lanjut ya. Waktu itu kita jalan dari Jakarta hari Jumat siang, supaya kita planningnya itu nyampe ke Jogja, karena tujuannya memang mau ke Jogja. Itu supaya planningnya malam minggu sudah di sana. Kebetulan kita di situ bawa turis waktu itu, bawa turis dari Jepang yang ingin refreshing lah, ingin tahu Indonesia gimana gitu kan. Pas dalam perjalanan itu memasuki Alas Roban itu kan, teman-teman semuanya pada tertidur karena mungkin kecapean mereka kan. Yang terjaga cuma aku, supir, dan turis itu. Kebetulan aku juga duduknya di bagian depan. Waktu melakukan perjalanan di situ kita melewati beberapa jembatan. Nah, jembatan pertama itu aman ya. Di situ aku ingatkan supirnya itu kalau misalkan lewat jembatan itu harus klakson atau menyalakan rokok. Kenapa seperti itu? Supaya kalau misalkan ada yang nyebrang atau yang lewat gitu kan, ya mereka tahu kita lagi lewat atau kita lagi nyebrang lewat jembatan, supaya tidak saling mengganggu. Pas melewati jembatan kedua di situ, nah ada jembatan kedua itu, jadi di situ tuh ada pintu gerbang gaib. Makanya kenapa orang-orang supranatural kebanyakan mereka tidak melakukan aktivitas setiap malam Sabtu dan malam Selasa, karena malam-malam itu memang pintu-pintu gerbang gaib atau pintu-pintu gerbang para siluman, jin, dan lain itu memang terbuka. Jadi mereka itu membaur sama manusia. Nah, pas malam itu dia melewati jembatan kedua. Tapi sebenarnya nih tidak ada jembatan di sini. Cuma kita melihat di situ ada jembatan. Nah, si supir ini lupa menglakson dan lupa menyalakan rokok. Tapi si supir ini melihat ada perempuan kecil, itu mereka bergandengan gitu kan, bergandengan nyebrang. Akhirnya kan panik kan supir, panik, banting setir ya kan. Kita kaget dong, yang di belakang itu kan mereka, teman-temanku kaget, yang lagi pada tertidur mereka juga pada terbangun gitu karena ngerem mendadak seperti itu kan. Terus bertanya kenapa gitu. Itu tadi ada perempuan katanya gitu, perempuan sama anak kecil tuh nyebrang. Kalau menurut pandangan mata batin itu sebenarnya bukan jembatan, tetapi pintu alam gaib. Nah, ternyata kita masuk ke situ. Setelah 30 menit masuk ke dalam, ya kayak supir, teman-teman yang lain juga kan, ya untuk menghilangkan ngantuk lah, kita mencari warung di situ. Kebetulan pas kita mencari warung, di situ juga ada warung ya. Ada warung ya. Dalam perjalanan pada 30 menit itu perasaan lama gitu. Karena kita melihat ada warung dan memang pada pengen istirahat dulu, ngopi dan lain-lain, kita mampir dulu ke warung itu. Dan di warung itu ada yang menjaga bapak-bapak dan ibu-ibu. Cuma kita lihat itu aneh, mereka itu sikapnya itu kaku gitu kan, kaku, tidak seperti manusia.
Ya teman aku juga mungkin nggak tahu gitu kan, nggak tahu kalau mereka itu sebenarnya bukan golongan dari manusia, karena memang posisi kita berada di gerbang itu tadi. Kita masuk ke dunia gaib, kita juga singgah di warung pun penjaganya otomatis kan bukan manusia. Cuma di sini aku diam saja karena takut teman-temanku itu nanti paranoid ya, pada ketakutan, pada panik. Nah di situ khusus yang cowok itu mereka mendengar suara gamelan. Nah terus mereka, ini kok ada suara gamelan rame banget gitu. Nanya lah sama yang penjaga warung itu, Pak itu ada acara apa katanya gitu. Terus kata si bapak warung ini, oh biasa katanya, ada pesta seperti itu. Tapi teman-teman aku yang cowok itu termasuk turis itu juga tadi kan, di sini penasaran, keponya itu ingin ke situ gitu. Apalagi turis yang kita bawa ini kan memang pengen tahu banget budaya Indonesia. Pas denger suara gamelan seperti itu kan berarti nambah penasaran lagi kan. Disinilah tugas paling berat, jagain beberapa orang supaya mereka itu tidak tertarik ke sana. Nah akhirnya gimana caranya, disitulah ya kan aku menahan mereka supaya tidak ke sana. Ini sih bukan tujuan kita gitu, tetap kekeh si turis itu tetap ingin ke situ. Akhirnya aku juga kekeh nggak mau gitu, karena kalau misalkan kita masuk ke situ otomatis kita nggak akan bisa keluar. Akhirnya sebisa aku merayu mereka supaya kita lanjut perjalanan, dan oke, akhirnya mereka mau, gak terpancing tuh dengan suara gamelan-gamelan tadi. Ya kita lanjut itu di situ ya nggak sampai guys, nggak sampai semalaman itu kita muter-muter di situ-situ aja, sampai akhirnya waktu itu banyak masuk ke rumah perkampungan. Terus kita melewati dari kampung ke kampung, itu di sananya itu ya memang banyak perkampungan, cuma gelap. Jadi teman-teman aku pikir itu mati lampu ya, mereka pikir itu mati lampu, cuma aku tetap diam. Semalaman itu kita muter-muter aja guys, muter. Aku bilang sama supirnya, stop dulu. Dipancing lagi nih teman-temanku dengan suara gamelan lagi. Suara gamelan itu bunyi lagi. Makanya banyak kejadian mobil tahu-tahu ada di semak-semak, atau tahu-tahu ada di tengah-tengah hutan, mereka nggak bisa keluar, itu karena kejadiannya itu seperti itu gitu loh. Karena kejadiannya seperti itu, mereka nggak sadar mereka tuh masuk ke dunia lain, seolah-olah mereka tuh berada di dunianya sendiri. Dan seandainya waktu itu kalau misalkan aku pun nggak menahan mereka, otomatis pun kejadiannya seperti itu, kehabisan bensin, nyangsang, dan nggak bisa keluar. Logikanya bagaimana mobil bisa lewat tahu-tahu berada di tengah-tengah semak-semak atau berada di tengah-tengah hutan, sedangkan di situ kan tidak ada jalan. Nah itulah kisah perjalanan atau kisah misteri hutan alas roban, karena memang di situ ada pintu gerbang khusus yang kalau kita nggak sadar kita bisa masuk ke situ. Oke, terima kasih, sekian dulu. Jangan lupa ikutin terus perjalanan Dewi Uka Uka di cerita-cerita misteri berikutnya.